Saya diantarkan ke sebuah hutan. Udah, kamu pulang. Nanti kamu sediain tempat, kardus di bawah kolong tempat tidur. Saya bagi dua itu 500 juta sama 500 juta, sekitar 1 M lebih. Orang ini melakukan pesugihan semasa hidupnya karena dirinya kurang mampu atau jatuh miskin hingga bercerai dengan istrinya. Akhirnya mencari jalur pintas dengan cara pesugihan. Apa akibatnya? Tonton video ini. Oke, selamat malam pemirsa setia Sopongiro. Malam hari ini sudah kedatangan tamu ya, namanya Mas Barok. Dia ini pelaku pesugihan. Jadi dulu waktu masih mudanya kayak kekurangan ekonomi ya, kayak kemiskinan gitu. Jadi dia melakukan pesugihan buat naikkan derajatnya katanya. Nah, mau dengar ceritanya? Simak baik-baik ceritanya berikut ini. Terima kasih, perkenalkan nama saya Barok. Asal saya dari kota besar dan saya tidak mau menyebutkan namanya. Kenapa saya mau dan berbicara di Sopongiro ini? Karena belajar dari pengalaman saya tidak ingin semua orang ikut alur atau mencontoh apa yang sudah saya lakukan, karena semua itu benar-benar tidak bagus. Jadi awal mulanya dulu saya memiliki keluarga kecil, dan di perjalanan hidup saya ternyata keluarga saya menjadi tidak harmonis, dan kemudian kami bercerai sehingga kami memilih jalan hidup masing-masing. Dari situlah saya banyak pikiran dan merasa stres, sehingga saya punya pemikiran untuk mencari pesugihan. Lepas dari itu saya dikenalkan dengan teman, namanya sebut saja Pak Bagio. Dia mengantarkan saya ke tempat yang biasa dia kunjungi, dan ternyata tempat itu adalah tempat mencari pesugihan. Untuk lokasinya saya tidak menyebutkan, hanya di sekitar Bukit Menoreh, sepanjang Bukit Menoreh. Awal mulanya saya tidak yakin dengan namanya pesugihan, karena jiwa saya benar-benar sedang dalam fase stres dan patah semangat. Saya beranikan untuk menjalani proses pesugihan itu. Tepatnya malam itu saya diantar ke tempat dukunnya yang dukunnya itu biasa, dalam arti dimintai tolong dalam proses pesugihan. Singkatnya, saya sampai ke sana ditawari proses yang cepat atau yang lambat. Saya bilang proses secepatnya saja, yang pasti yang saya inginkan semuanya benar-benar terlaksana. Terus dalam ritual saya diantarkan ke sebuah hutan di belakang rumah dukunnya itu. Dari rumah saya sudah dibawakan ayam jago satu untuk dibawa ke tempat lokasi, dan ternyata sampai di lokasi masuk dalam sebuah gua yang di dalamnya sudah mungkin sudah biasa untuk hal seperti itu, karena sudah tertata yang namanya sajen, yang namanya api kecil, konsor itu, dan tempatnya sebenarnya bersih. Cuman saya masuk itu seperti hati saya itu nggak jadi. Sempat saya berpikir untuk menggagalkan, tapi saya benar-benar ingin merubah hidup saya
secepat pemikiran saya. Dan sudah masuk ke sana, saya ditawarkan dan bahkan saya tidak diberitahu apa yang menjadi efek samping atau apa yang menjadi akibat dari saya menjalani proses pada malam itu. Singkatnya, malam itu sudah terus dimulai pembakaran dupa, pembakaran kemenyan dan lain-lain sudah. Terus saya ditanya sama dukunnya itu, siapa, pertanyaannya sebenarnya singkat, cuman dia bertanya siapa yang mau menjadi ganti apa yang kamu inginkan. Saya langsung tanggap, berarti ini butuh tumbal mbah, katanya seperti itu. Ya iyalah, masa mau banyak uang nggak ada tumbalnya, kalau nggak ada tumbal nggak usah kesini. Terus saya berpikir lagi, siapa ya? Kebetulan saya sedang punya masalah sama salah satu keluarga, dan bukan anak, bukan istri, tapi om saya. Terus saya tanyakan, apa orang lain bisa tapi masih keluarga mbah? Siapa? Om saya. Bisa. Terus dia tanya nama om saya, dia mulai baca-baca mantra seperti itu. Kemudian saya disuruh ke belakang sambil membawa ayam jago yang satu saya bawa tadi. Di belakang, di atas sebuah batu yang ditutupi kain putih seperti itu, ditali pakai tali merah. Di atas batu itu saya disuruh nyembelih satu ekor ayam jago itu. Langsung saja saya sembelih. Saya minta tolong sama teman yang nganter saya ke situ, saya suruh pegangin, terus saya nyembelih. Sudah proses selesai, saya tidak kepikiran apa-apa. Saya kembali ke lokasi yang pertama kali masuk, di depan sajen itu, banyak sajen di situ, di tempat dukun yang di dalam gua itu. Kemudian dukunnya itu bilang, sudah, proses sudah selesai, nanti kamu tinggal pulang. Kalau ada kabar atau telepon dari rumah, kamu segera pulang dan berkumpul sama keluarga. Setelah itu kita pulang ke tempat dukunnya dulu. Baru saya mau pamit dari situ, saya sudah dapat telepon dari keluarga di rumah. Dan saya kagetnya, si om yang tadi saya sebutkan namanya Mbah Dukun itu ternyata sudah meninggal. Bahkan dalam hitungan bukan hari, itu hitungan jam. Setelah itu saya kan bilang lagi sama Mbah Dukunnya, Mbah, ternyata ini sudah terlaksana, terus saya harus gimana? Dia bilang, udah kamu pulang, nanti kamu sediain tempat, kardus di bawah kolong tempat tidur. Nanti kamu telepon lagi kalau sudah, setelah selesai 7 hari pemakaman kamu itu, nanti kamu kesini lagi. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu pas Mas Barok ini pulang. Nah, Yeah. pas pulang itu langsung melayat atau gimana di rumahnya? Setelah saya pulang sampai ke rumah, saya langsung ke tempat om saya yang sudah meninggal itu. Dan ternyata sudah banyak orang, karena saya agak jauh dari tempat dukun sampai ke rumah itu sekitar 3-4 jam gitu. Ternyata sudah mau proses pemakaman. Dan di situ saya melihat benar-benar wajah om saya itu, entah itu saya yang lihat atau entah orang lain juga melihat, tapi saya melihat wajah om saya itu, wajahnya seperti
seperti ayam jago, dan warnanya pun hitam. Jadi wajahnya itu hitam, hampir nggak kelihatan kalau itu benar-benar wajah manusia. Saya kan kaget, tapi mungkin ini saja saya yang melihat, karena orang lain melihatnya biasa-biasa saja. Setelah pemakaman selesai, tidak ada apa-apa, saya pulang. Saya ingat apa yang disampaikan sama dukun tadi untuk menyiapkan kardus di bawah kolong tempat tidur. Saya sudah siapkan. Saya telepon ke dukunnya, dan udah, kamu tinggal tunggu hari aja, sampai nanti 7 harinya nanti saya kabarin kamu. Udah 7 hari kan ini, udah 7 hari nggak ada apa-apa. Saya tenang juga, saya biasa aja. Setelah 7 hari saya hubungi dukunnya itu, terus dia bilang, kamu taruh bunga kandil dan telur 1 di dalam kardus itu. Saya ke pasar beli apa yang menjadi apa yang dibilang ya syarat sama dukunnya itu. Udah beli, saya masukkan, saya taruh. Terus katanya juga, saya nanti malam jangan tidur, harus nungguin itu. Katanya juga harus ditutup pakai kain hitam. Dari sore saya udah kepikiran, nggak tenang. Malam itu sekitar jam 2 itu saya masih nungguin kardus yang ada di kolong itu. Terus saya tarik keluar, ternyata dari situ kardus yang besar itu sudah berisi penuh dengan uang lembaran 100-an kala itu. Saya kan kaget, ini uang udah masuk. Saya bilang sama Pak Dukun, udah, itu punya kamu, tapi nanti kalau kamu setelah ini si om kamu teror atau menemui kamu gak usah takut, bilangnya seperti itu. Terus saya simpan kan uang itu, saya belum berani belanjain. Terus selang 3 hari saya belanja pakai uang itu, ya bisa. Terus saya simpan di dalam lemari, saya buat beli buat foya-foya, buat segala macam, saya puaskan apa yang menjadi keinginan saya selama ini. Tapi selang 4 hari saya mimpi. Dalam mimpi itu benar-benar didatangi, tepatnya itu pas hari ke-40 om saya meninggal. Jadi saya mimpi, benar-benar mimpi itu ditemui sama om saya. Dia menangis dan bilang sama saya, Mas Barok, kenapa kamu tega menjual aku? Bilangnya seperti itu. Saya kan kaget. Dia menangis, dia seakan-akan dalam mimpi itu saya benar-benar diberikan gambaran bahwa dia susah, dia kedinginan, dia di situ dia susah banget lah pokoknya. Saya kan kebangun, sempat kasihan juga, cuman karena merasa dulu saya punya masalah, ya kesel sama si om itu, biarinlah, nggak usah dipikirin, yang penting apa yang menjadi keinginan saya udah tercapai. Nah, ini Mas mau tanya, itu uangnya ada berapa juta atau berapa miliar itu, Mas? Kalau saya hitung, saya bagi 2 itu 500 juta sama 500 juta, sekitar 1 M lebih. Yang 500 itu saya masukkan ke rekening sedikit demi sedikit. Yang 500 itu saya buat apa yang menjadi keinginan saya selama ini, entah buat beli mobil, entah beli minuman atau apalah. Saya foya-foya sama teman-teman yang dulu pernah
ngejek saya ibaratnya seperti itu. Dan setelah itu saya tersadar saya nggak berani ngasih uang itu sama mantan istri ataupun anak saya, karena saya tahu apa yang menjadi jalan saya ini benar-benar salah. Tapi karena nafsu saya dan karena khilaf, kalau sekarang ya bilang itu, sekarang saya benar-benar menyesali. Setelah itu hari ke Udah berapa bulan itu Mas? 100 itu berarti 3 bulan, 100 hari meninggalnya si om itu, saya mimpi lagi. Dia berpesan sama saya, Barok, sudahi apa yang menjadi keinginan dan nafsumu, itu tidak ada gunanya, dan itu akan mengakibatkan kehidupan kamu justru jauh lebih miskin. Sampai saat ini pun saya terngiang-ngiang kata-kata itu. Makanya setelah itu saya menghilangkan ketakutan sama teror dari om saya itu, benar-benar membuang atau menghabiskan uang seperti itu dengan mabuk-mabukan dan lain-lain lah, dengan istilah kenakalan apa yang belum saya lakukan itu hampir semua kayaknya sudah pernah saya lakukan dengan uang dari hasil seperti itu. Jadi gini ya, pas banyak teroran itu Mas Barok ini kayak stres gitu Iya, ya, jadi menghilangkan stresnya. Justru saya malah nggak senang atau bahagia dengan menghambur-hamburkan uang itu, tapi karena justru malah stres, terlalu terfikirkan apa ya namanya, di teror seperti itu, bahkan saya nggak bisa tidur beberapa hari seperti itu. Nah, selain efek dari teror itu, apa ada efek lain di Mas Baroknya sendiri? Kalau dari saya nggak ada sih, cuman setiap malam rasanya itu panas sekali. Iya, padahal sudah minum es atau apa dan lain-lain, tapi rasanya di badan itu panas sekali. Mungkin karena efek dari uang yang dihasilkan semacam itu ya, tapi nggak tahu, cuman sangat tidak nyaman di tubuh saya. Nah, itu dari si dukun ada masa expired gak? Kalau Ibaratnya gini, Pak, dari awal Mas Barok ini mulai mendapatkan uang kekayaan itu, nah ya, itu ada expirednya nggak? kalau pesan yang dari bukunya sendiri itu berpesan cuman ada sebuah pantangan yang seharusnya tidak dilakukan, karena kalau dilakukan nanti efeknya akan kembali sama saya sendiri. Dan sebenarnya uang itu kalau diambil dari dusnya itu dalam jangka waktu panjang dan saya tidak melanggar aturan atau pantangan, itu isi terus Mas. Jadi Nambah-nambah terus kalau gitu ya? diambil nggak ada habisnya itu, ambil penuh lagi seperti itu. Jadi kebetulan pas malam saya terlalu banyak minum, terlalu banyak hura-hura dan lepas kontrol, pantangan itu saya langgar Tanpa kesadaran tanpa gitu ya? kesadaran saya, tanpa saya benar-benar ingat bahwa itu sebuah pantangan. Terus habis dari itu saya seakan-akan tubuh saya itu lemes, nggak punya tulang. Sebenarnya pantangannya hanya makan sesuatu, dan itu benar-benar menjadi pantangan dari dukun itu, tapi karena sudah menjadi pantangan ya mau gimana lagi, saya khilaf dengan melanggar aturan yang sudah diberikan sama dukunnya itu. Terus paginya setelah saya malam itu melanggarnya, itu saya jatuh sakit hampir 2 bulan, saya nggak bisa bangkit dari tidur.
nggak bisa menikmati apa yang namanya itu rokok, nggak bisa menikmati apa yang itu makan asin, pedas dan lain-lain. Saya benar-benar nggak bisa, benar-benar mati rasa. Setelah 2 bulan itu saya baru tersadar bahwa dalam kurun 2 bulan itu hampir setiap malam itu saya bermimpi aneh, bermimpi benar-benar kayak diteror dan lain-lain. Apa si om saya itu hampir tiap hari juga kayak mimpi. Benar-benar saya stres dari situ. Dan suatu hari selang 2 bulan itu anak dan istri saya datang menjenguk, mantan istri dan anak saya itu menjenguk, dan iba melihat keadaan sama fisik saya yang sudah habis, tinggal tulang sama kulit karena nggak ada yang ngurusin juga di rumah saya sendiri. Kebetulan orang tua juga jauh dan saya hanya tetangga lah yang ngurusin itu, makan dan lain-lain juga tetangga. Nah di situ istri saya bilang, "Mas, tak cariin orang pintar atau orang-orang yang tahu biar masnya sembuh atau sehat lagi," seperti itu. Nggak tahu karena apa kok tiba-tiba istri saya mungkin iba ya melihat seperti itu. Kemudian datang seseorang yang orangnya agak kayak pakaian Jawa gitulah, mungkin juga dukun, saya juga nggak tahu, yang pasti mungkin orang-orang yang lebih ngerti. Dari situ entah dibacain doa atau apa, tiba-tiba di situ saya terasa dingin sekali. Dinginnya itu dingin nyaman seperti itu. Terus saya hanya bicara 4 mata sama itu bapak itu. Dia bilang, "Sudahi apa yang menjadi jalanmu, karena nanti itu tidak hanya om kamu, tapi anak dan istrimu nanti akan menjadi korbannya." Bilangnya seperti itu. Dan dari situlah saya benar-benar mulai tersadar bahwa saya juga nggak tahu kenapa orang itu tahu apa yang sudah saya lakukan dan lain. Bahkan dia cerita sama saya seperti itu. Saya nggak cerita tapi sudah tahu apa yang saya lakukan untuk mendapatkan pesugihan seperti itu. Setelah itu saya minta tolong sama orang itu, "Pak, tolong saya, bisakah saya menyelesaikan persekutuan ini, atau bisakah saya menyelesaikan masalah ini sehingga saya bisa terlepas dari teror dan bisa terlepas dari apa yang menjadi rasa sakit saya terobati, dan saya kepingin hidup normal, tobat dan lain-lain lah. Pokoknya saya ingin semua yang serba positif tanpa mengusahakan hal-hal yang seperti itu." Nah, setelah itu Mas Barok udah tersadar, terus selanjutnya nggak jadi siapa atau gimana? Setelahnya itu saya mungkin karena keinginan saya kuat untuk benar-benar sembuh dan benar-benar kembali ke jalan yang benar lah, yang tidak menempuh jalan sesat seperti itu. Saya badannya jadi enak, makan juga enak, bahkan biarpun itu sudah menjadi mantan istri, itu setiap hari dia mau istilahnya ngerawat saya. Setiap hari anak dijenguk sama anak pulang itu, dan itu membuat saya untuk motivasi untuk saya untuk segera sembuh, dan saya bilang bertobat seperti itu. Nah, kenapa saya dengan ikhlas hati, kenapa saya dengan legowo lah kalau banyak orang bilang, saya mau bercerita di sini di pemirsa Sopong Iro, karena saya ingin pengalaman saya ini benar-benar tidak ditiru ataupun dilaksanakan sama orang lain, karena yang namanya bersekutu atau yang namanya bekerja sama dengan jin seperti itu sangat merugikan kita sendiri. Seperti itu Mas ya. Nah, kalau boleh pesan-pesan nih kepada penonton setia Sopong Iro ini. Ya. Saya cerita sedikit dulu ya. Setelah saya sembuh dari sakit kan,
hubungan saya sama istri sama anak sudah membaik. Singkat ceritanya, saya kembali rujuk sama keluarga, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan yang benar-benar tidak ternilai dengan materi. Untuk pesan-pesan untuk para pemirsa semuanya, benar-benar saya berpesan, jangan meniru atau jangan melakukan hal-hal tentang pesugihan atau apapun itu yang bekerja sama atau bersekutu dengan jin dalam artian tentang pesugihan, karena apa yang kita dapat dari situ bukan kebahagiaan ataupun kepuasan dalam hal duniawi, tapi dari situ justru kita akan menambah masalah. Justru dari situ kita akan benar-benar terpuruk atau terjerumus ke dalam dunia yang sangat-sangat nanti tidak akan kita inginkan, dan bahkan tidak kita bayangkan efek samping di belakangnya. Seperti itu ya, jangan ditiru lah. Cukup saya, kenapa saya mau bercerita di sini, agar orang-orang ataupun pemirsa di sini itu tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi itu ya ceritanya dari Mas Barok ini, semasa dulu masih miskin, jatuh miskin, dan dia melakukan pesugihan itu. Akibatnya dari efek itu juga banyak banget ya. Jadi buat kalian jangan ditiru lah perlakuan kayak gitu. Sebaik-baik orang itu dari kemiskinan ya bekerja keras supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan jadi pesugihan lah, karena pesugihan merugikan untuk diri sendiri ya gitu. Ya Mas, terima kasih ya udah datang di sini. Lain waktu bisa kesini kembali ya. Oke, terima kasih pemirsa, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.